Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pertemuan kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha. Kita sekarang insyaallah masuk ke pelajaran yang kelima. Ad-Darsu Al-Khamisu, pelajaran yang kelima. Apa yang akan kita pelajari di pelajaran yang kelima ini? Insyaallah di sini akan kita belajar tentang partikel penyusun kalimat atau kedudukan suatu kata dalam kalimat. Kalimat sempurna itu dalam bahasa Arab dinamakan al-jumlah al-mufidah. Al-jumlah al-mufidah atau kalimat sempurna, ya, pengertiannya adalah kalimat yang mengandung minimal satu subjek dan satu predikat. Berarti ada dua kata. Jadi al-jumlah al-mufidah dalam bahasa Arab itu minimal terdiri dari dua kata, ya, atau dalam bahasa Indonesianya kalimat sempurna, ya. Dia mengandung minimal satu subjek dan satu predikat. Subjek dalam bahasa Arab kita kenal dengan nama fa'il, pelaku. Predikat kita kenal dengan nama fi'il, itu kata kerja. Baik. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal istilah SPOK, ya. Misalkan kita ambil contoh, Ahmad membaca buku. Ahmad membaca buku. Ahmad itu namanya apa? Ini namanya subjek diwakili dengan S. Kemudian membaca ini predikat. Kemudian buku ini objek. Ya. Ahmad membaca buku. Ahmad itu dinamakan subjek, membaca dinamakan predikat, buku dinamakan objek. Baik. Jadi Ahmad membaca buku. Jadi kalau kita katakan siapa yang membaca, itulah Ahmad. Apa yang dilakukan oleh Ahmad? Membaca. Apa yang dibaca oleh Ahmad? Buku. Gitu ya. Ini cara menentukan SPO-nya. Kemudian K, keterangan. Jadi dalam bahasa Arab itu minimal ada S, ada P. Kalau ada O, nah, itu alhamdulillah berarti lebih lengkap lagi, lebih sempurna lagi. Tapi minimal dia harus ada dua. Nah, minimal ada dua, S dan P. Kalau dalam bahasa Indonesia juga begitu, S dan P itu minimal. Ditambah O sempurna, ditambah K lebih lengkap lagi, lebih sempurna lagi. Ya. Bahkan nanti K-nya bisa K1, K2 dan seterusnya. Baik. Dan kalau kita masukkan ke contoh dalam bahasa Indonesia, kita misalkan katakan Qara'a Muhammadun Al-Kitabah. Perhatikan kalimat ini. Ini dinamakan jumlah mufidah. Qara'a itu dinamakan fi'il. Fi'il atau kata kerja. Dan jenis fi'ilnya di sini adalah fi'il madi, sebagaimana kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Qara'a ini namanya kata kerja. Atau dalam bahasa ininya, dalam bahasa linguistik bahasa Indonesianya kenal dengan nama
predikat. Kemudian Muhammadun. Muhammadun ini terkenal dalam bahasa Inggris, bahasa Arab dengan nama fa'il atau subjek atau pelaku. Kemudian al-kitaba ini dinamakan maf'ul bih atau maf'ulun bih, maf'ulun bih atau maf'ul saja bisa. Ini dinamakan dalam bahasa Indonesia dengan istilah objek atau korban dari suatu perbuatan. Baik, untuk perhatikan contohnya, qara'a Muhammadun al-kitaba. Di sini di kalimat qara'a Muhammadun al-kitaba, kalimat qara'a Muhammadun al-kitaba dinamakan kalimat sempurna karena dia ada kata kerjanya itu qara'a, ada pelakunya yaitu Muhammadun, ada korbannya atau objeknya itu al-kitaba, ada subjek, ada predikat, ada subjek, predikat, objek. Kalau dalam bahasa Arab itu kebalik dia ya, predikatnya di awal, tidak seperti bahasa Indonesia. Bahasa Inggris juga begitu. Baik, qara'a Muhammadun al-kitaba, qara'a Muhammadun al-kitaba. Berarti setelah kita tahu bahwasanya qara'a itu adalah fi'il, Muhammad adalah fa'il, al-kitaba adalah maf'ul, dari kalimat ini bisa kita ambil dua kaidah. Kaidah yang pertama, bahwasanya fa'il selalu marfu. Nah, ini kaidah yang pertama, fa'il selalu marfu. Tanda marfu yang paling utama itu adalah dhammah. Bisa juga tanda yang lain, tapi kita baru awal maka tandanya nanti adalah dhammah. Kemudian kaidah yang kedua, maf'ul bih selalu mansub. Apa tanda utama dari mansub? Fathah. Ini tanda utamanya. Bisa juga dengan sain fathah nanti. Baik, jadi dua kaidah ini harus benar-benar dihafalkan. Ini harus dihafal di luar kepala. Ini harus dikuasai, harus dipahami. Ya, dua kalimat ini, dua kaidah ini. Fa'il selalu marfu, Muhammadun. Boleh Muhammadan, enggak boleh. Maf'ul bih selalu mansub, al-kitaba, fathah. Jadi kalau kita katakan qara'a Muhammadun al-kitabu, tidak boleh. Karena berarti ada dua fa'il di situ, tidak boleh, harus ada satu fa'ilnya. Kalau sudah ketemu fa'il, berarti sisanya itu pasti adalah maf'ulun bih atau maf'ul. Gitu ya. Jadi fa'il selalu marfu, maf'ul bih selalu mansub. Fa'il selalu salah satunya adalah dhammah, maf'ul bih itu juga salah satunya adalah fathah, tanda i'rabnya. Jadi membedakan antara mana benda yang dibaca sama mana yang membaca itu adalah dengan memperhatikan harokatnya. Inilah inti dari ilmu nahwu. Kita mengetahui makna kalimat itu dari sisi perubahan harokatnya. Kalau sekarang kita rubah di sini, qara'a Muhammadan al-kitabu, berarti kebalik jadinya, berarti buku yang membaca Muhammad. Karena harokatnya kita rubah. Nah, lihat perubahan maknanya menjadi sangat berbeda jauh karena berubah harokatnya. Jadi perhatikan di harokatnya. Muhammadun al-kitaba. Muhammadun karena dhammah, marfu berarti dia pelakunya. Al-kitaba berarti sebagai objeknya. Kemudian yang perlu kita ingatkan juga di sini, ya, selain dua kaidah ini, juga bahwasanya kata kerja itu tidak semuanya memiliki objek. Ya, tidak semua kata kerja harus memiliki maf'ul bih atau objek. Ya, tidak semua kata kerja memiliki objek. Misalkan contohnya zahaba. Zahaba Muhammadun ilal masjid. Zahaba Muhammadun ilal masjid.
Muhammad pergi ke masjid. Mana kata kerjanya? Zahaba. Mana pelakunya? Muhammad. Ilal masjid ini pelengkap. Ya. Jadi kalau kita tulis ke bahasa Indonesia ini bentuknya adalah S, P, K, nggak ada objeknya. Nah, subjeknya Muhammadun, predikatnya Zahaba, kemudian K ini kata keterangannya. Tidak bisa menjadi objek dia karena ada huruf jar di sini, jar majrur bentuknya. Berarti dia tidak mengandung objek. Berarti kata Zahabanya tidak membutuhkan adanya objek. Berarti boleh kita menghapus pelengkap ini, yaitu K ini, boleh kita hapus. Jadi kita katakan Zahaba Muhammadun. Udah benar Zahaba Muhammadun. Ya, karena Zahaba tidak membutuhkan adanya objek, SP saja sudah cukup. Ini sudah dimakan jumlah mufidah. Tapi kalau Anda mengatakan misalkan akala Muhammadun, benar nggak kalimat ini? Kan sama-sama dua kata, Zahaba Muhammadun sama akala Muhammadun. Zahaba Muhammadun benar karena Zahaba tidak membutuhkan objek. Kalau akala Muhammadun salah karena kata akala itu membutuhkan objek. Apa objeknya? Harus kita sebutkan karena akala artinya makan. Muhammad makan apa? Kalau anak tiba-tiba mengatakan begini ke hadapan antum, Muhammad tadi makan, dan anak diam, pasti antum yang mendengar bertanya-tanya, menunggu lanjutannya. Ini lanjutannya apa nih? Dia makan apa Muhammad tadi? Apa yang antum ingin sampaikan di sini? Nah, antum kalau kita berbicara kemudian orang masih menunggu kalimat selanjutnya, itu berarti ucapan yang kita ucapkan tadi bukanlah kalimat sempurna, bukanlah jumlah mufidah. Masih butuh pada kata penambah lagi, pelengkap lagi. Gitu ya. Maka kita katakan akala Muhammadun at-ta'ama misalkan, atau al-khubza, roti misalkan. Muhammad makan roti. Nah, ini baru dinamakan kalimat sempurna. Ada S, ada P, ada O-nya. Akala Muhammadun al-khubza. Kemudian tambahkan keterangan, misalkan keterangannya keterangan waktu misalkan, atau keterangan tempat, misalkan fil bait. Akala Muhammadun al-khubza fil bait. Muhammad makan roti di rumah. Tambahkan keterangan waktu, amsi misalkan, kemarin. Muhammad makan roti di rumah kemarin. Tambahkan kata keterangan lagi, bersama siapa? Ma'a Zaidin misalkan. Ma'a Zaidin, bersama Zaid, begitu seterusnya. Jadi kalimat yang panjang ini intinya adalah tiga kata pertama ini, ya. Tiga kata pertama ini intinya akala Muhammadun al-khubza ini, ya, subjek, predikat, objeknya, karena akala membutuhkan objek. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana membedakan kapan fi'il itu membutuhkan objek, kapan tidak membutuhkan. Nah, ini nanti kembali kepada hafalan nanti ya, kembali kepada hafalan mufradat nanti. Jadi fi'il yang membutuhkan objek itu dinamakan fi'il muta'addi. Nanti ada pembahasan terperinci kalau tidak salah untuk pembahasan ini. Tidak ada salahnya kita perkenalan dulu sekilas ini. Muta'addi itu fi'il yang membutuhkan objek. Contohnya akala tadi, akala, qara'a itu membutuhkan objek. Yang tidak membutuhkan objek dinamakan fi'il lazim, fi'il yang tidak membutuhkan objek. Itu ya. Jadi ada dua jenis fi'il nanti, muta'addi dan lazim. Fi'il muta'addi butuh objek, fi'il lazim tidak butuh. Baik, kita lanjut ke kitab. Di sini seperti biasa ada al-hiwar antara mudarris dan para muridnya. Man fataha babal fasli ana fatahtuhu, wa man fataha an-nawafida ana fatahtuha. Man kasara hadzal maktaba a anta kasartahu ya Hashimu, la inni ma kasartuhu. Araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkata, la ma raja'u. Ya ustadu kharajat tullabul jududu wa dhahabu ilal mudiri.
Afahimtad darsa ya Talhatu? Na'am fahimtuhu jayyidan. Akatabtal ajwibata ya Faisalu? La ma katabtuha. Limadha? Liannani ma fahimtul as'ilata. Ahafizta suratal fajri ya Ibrahimu? Na'am hafiztuha wa hafiztu suratat tini aidan. Baik, kita lihat maknanya. Man fataha, man artinya siapa, fatah artinya membuka. Siapa yang membuka? Fatah artinya membuka, makanya ada nama istilah surat Al-Fatihah. Namakan surat Al-Fatihah karena dia membuka, yang membuka Al-Quran dengan 7 ayat itu, surat Al-Fatihah. Man fataha, siapa yang membuka, baba, ya, pintu, mudhaf, ya, pintu, al-fasli, kelas, babal fasli. Asalnya kan babu, tapi menjadi baba. Kenapa menjadi fathah di sini? Kenapa menjadi fathah? Kembali ke kaidah yang kita hafalkan tadi, apa? Maf'ul bi selalu mansub, ya, karena baba di sini sebagai maf'ul, ya. Maf'ul bi sebagai objek, dia di sini sebagai objek. Mana predikatnya? Fathah. Kemudian mana subjeknya? Kalau ada predikat tentu ada subjeknya. Subjeknya adalah domir yang tersembunyi. Kalau fathah itu domirnya apa? Domirnya huwa. Nah ini dia, huwa ini. Jadi seharusnya kalimat ini dibaca man huwa atau man huwa fataha babal fasli, gitu kan? Nah, tapi karena huwa ini domir yang tersembunyi, dia nggak boleh kelihatan. Ya, jadi bisa dipahami dari adanya fathah ini berarti dia ada juga huwa, gitu ya. Zahaba ada huwa, nggak perlu kita tulis huwanya di kalimat. Ini namanya domir mustatir. Man fataha, siapa yang membuka pintu ke kelas. Baba ini objek maf'ul bi sekaligus sebagai mudhaf. Al-fasli mudhafun ilaihi. Manil ladzi fataha boleh juga, atau man fataha langsung boleh. Siapa yang telah membuka pintu kelas? Hamid menjawab, ana fatahtuhu. Perhatikan, ana fatahtu, karena ana maka fatahtu. Sampai sini fi'il madhi. Kemudian hu ini adalah domir muttasil yang mengganti baba. Baba domirnya apa? Baba domirnya huwa, ya. Baba itu domirnya huwa, dia mudzakkar dan satu benda. Jadi ana fatahtu babal fasli, itu asal kalimat ini, ya. Kemudian kita singkat menjadi ana fatahtu huwa, karena huwa domir kita singkat lagi ana fatahtuhu. Jelas ya? Baik, kalau belum jelas kita ambil contoh yang lain, misalkan ana dorobtu Muhammadan. Ana dorobtu Muhammadan. Kemudian ini kalimatnya sudah benar. Ana rubah kalimat ini sekarang agar lebih ringkas lagi. Ana dorobtu huwa. Ana dorobtu huwa. Dan kalimat ini juga benar, cuman agak kurang tepat. Karena huwa itu bisa disambung. Akhirnya ana gantilah ana dorobtu tambah huwa menjadi hu. Jadi ana dorobtuhu. Nah, hu di sini kembalinya kemana? Ke kata pertama tadi, yaitu Muhammad. Jelas ya? Jadi ana dorobtu Muhammadan itu sama maknanya dengan ana dorobtuhu. Hanya saja dia menggunakan kata gantinya. Dorobtu itu kata ganti pelakunya, hu itu kata ganti objeknya. Jadi di kalimat ana dorobtuhu atau dorobtuhu saja, nah, kalau ana menulis begini, dorobtuhu, ya, dorobtuhu, di sini udah mengandung semua, ya. Dorobtuhu ini satu kalimat sempurna, kalimatnya singkat. Dorobtuhu, kalau terjemahkan ke bahasa Indonesia apa artinya? Saya memukul Muhammad. Panjang.
Saya memukul Muhammad, diringkas menjadi darabtuhu. Itulah keistimewaan bahasa Arab dia. Kalimat yang panjang dalam bahasa lain bisa diringkas menjadi hanya beberapa kata saja atau hanya satu kata seperti ini. Darabtuhu, daraba predikat, tu subjeknya, hu objeknya. Begitu ya. Darabtuhu. Daraba itu fiil, tu itu fa'il, hu itu maf'ulun bi. Jadi dalam kalimat yang pendek ini mengandung fiil, fa'il, dan maf'ul bi, 3 unsur penyusun jumlah mufidah. Berarti darabtuhu ini adalah jumlah mufidah. Taib. Kemudian waman fatahan nawafida, siapa yang membuka jendela-jendela? Ali menjawab, ana fatahtuha, saya yang membukanya. Ha di sini, kenapa ha? Tadi kan hu. Kalau di sini kembalinya ke nawafid. Nawafid muannas, jamak dari nafidatun. Ya, maka dia menggunakan ha di sini. Dan mudaris bertanya lagi, man kasara hadzal maktaba? Kasara artinya mematahkan. Mematahkan atau merusak. Siapa yang merusak meja ini? A'anta kasartahu ya Hashim? Apakah engkau kasarta, yang telah merusak, yang telah mematahkannya? Hu di sini kembalinya ke maktab. Apakah kamu yang telah merusaknya wahai Hashim? La inni ma kasartu. Tidak, sesungguhnya bukan aku yang merusaknya. Dan daris araja'a Zakaria wa Hamzah. Apakah Zakaria, Hamzah dan Utsman telah kembali, telah pulang dari Mekah? Mungkin pergi haji dia. La ma raja'u. Tidak, mereka belum kembali, tidak kembali. Jadi tidak atau belum, kita udah jelaskan kemarin. Ma itu bisa artinya tidak atau belum. Yang penting maknanya negatif. Ma raja'u artinya tidak kembali atau belum kembali. Masih di Mekah mereka bertiga itu, Zakaria, Hamzah dan Utsman. Kemudian Abbas mengatakan, ya ustadu kharajat tullabul jududu wa dhahabu ilal mudiri. Wahai ustad, kharajat tullab, para santri telah keluar. Santri yang mana? Santri baru. Wa dhahabu, dan mereka pergi ke mudir. Lihat kata dhahaba, dia tidak membutuhkan objek, dia menggunakan huruf jar setelahnya. Begitu juga kata kharaja, ini kalimat sempurna berarti. Kemudian nulis mengatakan, afahim tadar saya tolhatu, apakah engkau fahimta? Fahimta artinya mengerti, understand, paham. Apakah engkau paham pelajaran ini wahai Tolha? Kenapa ad-darsa? Karena dia adalah objek. Ya. Mana pelakunya? Ta, anta. Anta itu siapa? Tolha. Gitu ya. Berarti dalam kalimat pertanyaan ini mengandung 3 unsur tadi. Ada fiil, ada fa'il, ada maf'ul. Fiilnya fahima, ya. Fa'ilnya anta, fahimta. Maf'ulnya darsa, ya. Fahimta darsa. Apakah kamu telah paham pelajaran wahai Tolha? Tolha laki-laki ya, walaupun ada ta marbutahnya. Na'am fahimtuhu jayyidan. Iya, saya paham pelajaran itu dengan baik. Jayyid artinya baik atau bagus. Kemudian mudaris bertanya lagi, akatabtal ajwibata ya Faisal? Apakah engkau telah menulis? Kataba artinya menulis. Dari kata kataba diambil kata kitabah. Nah, kitabah artinya pekerjaan menulis. Maktabah perpustakaan, tempat orang menyimpan tulisan. Kitab tulisan dan seterusnya. Akatabtal ajwibah. Ajwibah artinya jamak dari jawabun. Artinya jawaban-jawaban. Apakah engkau telah menulis jawaban-jawabannya wahai Faisal? La ma katabtuha, aku belum menulisnya. Nah, di sini kembalinya ke ajwibah karena dia muannats. Limadza? Faisal menjawab, saya belum menulisnya li'annani, karena saya ma fahimtu. Ma fahimtu, tidak paham atau belum paham. Al-as'ilah itu jamak dari soal. Ini sudah kita ambil juga nih. Jamak dari soalun, artinya pertanyaan. Kenapa saya belum menulis jawaban-jawaban itu? Karena saya belum paham pertanyaannya. Ya, bagaimana saya menulis jawaban kalau saya pertanyaannya saja belum paham? Itu kenapa para ulama mengatakan fahmus soal nisful jawab.
memahami pertanyaan itu setengah dari jawaban. Jadi penting kita paham pertanyaan dulu, baru bisa menentukan jawabannya. Kemudian mudarris katakan lagi, bertanya lagi, ahafizta, apakah engkau telah hafal? Hafizta artinya telah hafal, hafidho yahfadhu artinya hafal. Makanya orang yang hafal itu dinamakan hafidh, hafizul Quran. Pekerjaannya dinamakan tahfizul Quran, tahfiz, pakai dhad dari kata hafidho. Apakah hafizta? Ini fathah ini salah cetak ini, bukan hafazta, hafizta. Hafizta, apakah engkau telah menghafal surata? Kenapa surata bukan suratu? Karena sebagai objek, apa yang dihafal? Surat. Surat itu. Surat Al-Fajr, apakah engkau telah menghafal surat Al-Fajr wahai Ibrahim? Surat Al-Fajr di Al-Qur'an juz 30. Apakah engkau telah hafal surat Al-Fajr wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab, "Na'am hafiztuha." Saya telah menghafalnya. Di sini kembalinya kemana? Ke mudhofnya, itu ke surah muannas, maka pakai ha. Ya, saya telah menghafalnya. Menghafal surat tadi, surat Al-Fajr. Wa hafiztu surat at-tini aidan. Dan saya juga telah menghafal surat at-tin, surat at-tin, wa tin wa zaitun. Baik. Wa hafiztu surata. Nama surata juga di sini sama karena dia sebagai objek. Filenya ana wa hafiztu. Saya juga menghafal ana. Aidon artinya ini juga. Saya juga hafal surat At-Tin. Baik, masuk latihan. Aina dhahabat tullabul jududu? Kemana para santri baru dah pergi? Karena yang ditanyakan at-tullab jama' berarti hum, ya kan? Berarti dhahabu. Dhahabu harus pakai alif setelahnya ya. Dhahabu terus pakai alif. Namanya alif fariqah namanya. Dhahabu ilal mudiri. Mereka perginya ke mudir. Afahima Talhatud darsa? Apakah Talha paham pelajaran? Karena dengan a maka jawabannya na'am atau la. Di sini na'am. Na'am fahima ad-darsa jayidan. Boleh nggak jayidun? Kalau ini memang dari sananya ya. Jadi dia sampaikannya kata pelengkap saja. Jayidan tidak boleh dirubah menjadi jayidun. Kecuali di konteks kalimat yang lain. Di sini dia tetap dibaca jayidan kalau dia berada di akhir. Nomor 3, ayu suratin hafidho Ibrahim. Ayu surat yang mana yang dihafal oleh Ibrahim? Surata hafidho Ibrahimu. Hafidho Ibrahimu surata Al-Fajr tulis langsung saja ya, surat Al-Fajr, surat Al-Fajri wa surat At-Tini. Baik. Man fatahan nawafidha? Siapa buka nawafiz tadi? Buka jendela. Adi ya. Ana fatahtuha. Pelakunya adalah Adiyun. Baik. Tentukan benar apa salahnya. Fataha Aliyun al-fasla. Ali yang membuka kelas. Tidak. Yang membuka kelas itu bukan Ali, tapi siapa tadi? Yang pertama tadi Hamid ya. Hamid yang membuka kelas. Membuka kelas maksudnya membuka pintu kelas. Ini berarti salah. Yang benar adalah Hamid. Nomor 2, ma raja'a Zakaria wa Hamzah wa Utsman min Makkah.
Zakaria, Hamzah dan Utsman belum kembali dari Mekah. Benar apa tidak? Benar, mereka belum kembali. Nomor 3, maka taba Faisalu al-ajwibata li'annahu ma fahimal as'ilata. Faisal tidak menulis al-ajwibah, jawaban-jawaban, li'annahu karena dia, tulisnya kembalinya ke Faisal, ma fahima, tidak paham, al-as'ilah pertanyaan. Benar apa tidak? Benar, dia tidak paham pertanyaan, maka belum dia tulis jawaban. Maka taba Faisal al-ajwibah li'anna qalamahu maksurun. Faisal tidak menjawab pertanyaan karena pulpennya patah. Li'anna qalama, ya, qalamahu. Nah, karena dia sebagai isim li'anna akhawat dari inna. Kemudian khabarnya maksurun. Jadi jawabannya salah, bukan karena pulpennya patah, tapi karena dia belum paham. Baik, ta'ammal al-amthilata al-atiyah. Perhatikan contoh-contoh berikut. Al-Qur'an. Qara'at talibu al-Qur'ana. Ya, Al-Qur'an. Perhatikan kata Al-Qur'an di sini. Ya, sebagai apa di sini? Sebagai maf'ulun bi atau al-maf'ulu bihi atau maf'ul saja atau objek. Santri membaca Al-Quran. Ya, tamu meminum kopi. Itu artinya tamu. Tamu meminum kopi. Berarti al-qahwatu menjadi al-qahwata. Kenapa? Karena di sini dia sebagai apa di sini? Sebagai maf'ulun bi. Katabal mudarrisu ad-darsa, maf'ulun bi. Fatahat Aminatu al-baba, maf'ulun bi. Jadi semuanya harus berharokat fathah. Kenapa? Karena kedudukan di dalam kalimat ini dia sebagai objek, sebagai maf'ulun bihi. Ya. Jadi cara menentukannya nanti kalau tidak ada harokatnya, lihat saja kalau ada nama orang, berarti orang itu biasanya sebagai pelakunya. Kemudian bendanya itu sebagai korbannya. Ini fa'ilnya. Yang berharokat doma ini fa'ilnya. Al-mudarrisu, at-talibu, ad-dhaifu, Aminatu, ini semua adalah fa'ilnya. Kemudian yang berharokat fathah adalah maf'ulun bihi-nya. Baik. Qara'a at-talibu al-Qur'ana. Qara'a itu fi'il madhi tepatnya. At-talibu itu fa'il. Al-Qur'ana itu sebagai maf'ulun bi. Al-fi'il itu kita kenal dengan nama predikat tadi. Atau P saja. Kemudian fa'il itu kita kenal dengan nama subjek atau S saja. Maf'ulun bi kita kenal dengan nama objek atau O. Ya, jadi S, P, O urutannya seperti itu kalau dalam bahasa Arab. Ini fa'il, maf'ul bi. Boleh nggak fa'ilnya di depan? Boleh. Ya, boleh fa'ilnya di depan. Tapi kalau mau susunan yang lebih tepat, lebih gampang, itu adalah dia diletakkan di awal fi'il. Baik. Ayin al-fa'ila wal maf'ula bihi fil atiyah. Tentukan fa'il dan maf'ul bih di kalimat berikut ini. Do' khattan wahidan tahtal fa'il wa khattaini tahtal maf'ul bihi. Letakkan satu garis saja, satu garis lurus begini di bawah fa'il untuk membedakan dengan maf'ul. Kalau maf'ul letakkan dua garis begini. Nah, itu maksudnya ya. Baik, kalau sekarang kita garis dan lingkari saja ya. Nah, kalau yang ana lingkari itu berarti maf'ul, yang ana garis lurus itu berarti fa'ilnya. Kasarat tiflu al-qalama. Nah, at-tiflu sebagai fa'il, al-qalama sebagai maf'ul. Ghasalat Aminatu al-mindila. Aminah itu sebagai fa'il, mindila sebagai maf'ulun bi. Boleh nggak dibalik? Boleh ya. Ghasalat al-mindila Aminatu. Boleh, tapi itu sunan yang rakik istilahnya ya. Yang benar tapi kurang tepat, menyelisih kaidah baku. Jadi kembali ke hukum asalnya saja. Ya. Ghasalat Aminatu al-mindila. Fi'il itulah seharusnya setelahnya adalah fa'il. Fi'il dan fa'il itu dia bersaudara, jadi harus sama-sama. Dan nomor 3, akala Usamatu al-ainaba wa akalat zaujatuhu al-mauza. Usamah memakan al-ainaba. Usamah berarti
fa'il. Makan al-inab, al-inab artinya anggur. Berarti sebagai maf'ul. Wa akalat, makan ini kata kerjanya, kata kerja kedua. Berarti di sini kalimat terdiri dari dua kata kerja. Zaujatuhu, zaujatu artinya istrinya Usama. Ini sebagai fa'il yang kedua. Kemudian al-mauzah sebagai maf'ul bih yang keduanya. Baik, kemudian syaribat al-baqaratu al-ma'a, sapi minum air. Kalau bingung, ajukan saja pertanyaan. Sapi minum air. Siapa yang minum? Jawabannya itu pasti fa'il. Itu sapi. Apa yang diminum? Jawabannya itu pasti maf'ul, itu air. Nah, berarti al-baqarah itu fa'il, maf'ul. Hafizah Hamzatul Qur'ana. Hamzah fa'il, Al-Quran maf'ul. Darabat Fatimatu bintaha, binta ya, maf'ulun bih ya, mansub. Fatimah sebagai fa'il. Qatala ar-rajulu al-hayyata bil hajari. Qatala artinya membunuh. Laki-laki itu, sang laki-laki itu membunuh al-hayya. Al-hayya artinya ular. Bil hajar dengan batu. Ya, al-hayya ar-rajul itu sebagai fa'il, al-hayyata itu maf'ul. Kemudian bil hajar itu pelengkap saja, keterangan alatnya. Laki-laki yang membunuh ular dengan alat. Apa alatnya? Batu. Sami'a Bilalun al-adana wa dhahaba ilal masjidi. Sami'a itu kata kerja, Bilal fa'il, al-adana maf'ulun bihi. Ya. Kemudian dhahaba, ya. Zahaba mana fa'ilnya? Fa'ilnya domir huwa yang tersembunyi, kembalinya ke Bilal. Kemudian ilal masjidnya kata pelengkap, karena zahaba tidak membutuhkan objek. Nomor 9, katabal mudarrisu darsa ala saburati. Al mudarrisu fa'il, darsa maf'ulun bihi, ala sabur keterangan. Sabur artinya papan tulis. Seorang guru menulis pelajaran di papan tulis. Dan nomor 10, fatahal baqalud dukana fi sa'ati tsaminati. Nah, al baqalu fa'il, ad-dukana maf'ulun bihi, fi sa'ati tsaminah ini sebagai kata keterangan saja. Jadi ad-dukana sebagai maf'ulun bihi di sini. Ini al-mudarris ad-darsa ya. Jadi al-baqal ini pedagang ya. Pedagang membuka toko jam 8. Jam 8 itu adalah keterangan waktu. Baik. Akmil al-jumal al-atiyah bi kalimatin munasibah wa bidha bisyakal. Nah, isi titik-titik dengan jawaban yang lengkap, jawaban yang sempurna. Man fataha. Kemudian ghasalat ukhti ya. Man fataha. Ya, man fataha ya, misalkan pintu seperti al-baba. Ghasalat ukhti ya. Saudari saya mencuci. Apa yang dicuci biasanya? Baju atau ya, jadi jawabannya maf'ulun bihi. Kemudian ar-rajulu al-hayyata bil 'asa. Jadi kenapa yang kita cari adalah maf'ulun bihi? Karena di sini fathah sudah ada. Ya. Predikatnya sudah ada. Kemudian subjeknya sudah ada, itu domir yang tersembunyi. Maka yang kita cari adalah objeknya. Jadi juga di sini tadi, ghasalat ini predikatnya. Kemudian ukhti ini subjeknya. Maka yang kita cari adalah objeknya. Tapi nomor 3 lihat, ar-rajulu ini subjeknya. Al-hayyata itu objeknya. Bil asal keterangan. K. Berarti apa yang belum ada dari sini? SOK. P-nya yang belum ada. Apa P-nya di sini? Predikat. Predikat itu kata kerja. Berarti kata kerja yang kita cari di sini. Zahabaka, akalaka, dorobaka atau apa? Ya. Kita lihat dulu artinya sekarang. Laki-laki ular dengan tongkat. Diapakan ular itu dengan tongkat? Ya, dibunuh. Maka kita katakan qatala. Doroba juga boleh. Qatala rajulu al-hayyata bil asa. Asa artinya tongkat ya. Tongkat. Dan batang kayu ya. Nomor 4, Yusuf nama orang itu berarti dia berarti sebagai subjek pelaku. Al-qahwa kopi itu sebagai objek. Berarti yang belum apa? Predikatnya. Apa predikatnya?
Yusuf dan kopi, apa hubungan Yusuf dan kopi? Membaca kopi nyocok, ya, melihat kopi nyocok. Nah, kalau kopi pasangannya berarti syariba, ya. Syaribatnya minum, syariba Yusufu al-qahwata. Baik, kemudian lanjut. Katabal mudarrisu titik ala saburo. Kataba predikat, ya. Al mudarrisu subjeknya, berarti yang belum apa? Objeknya. Apa objeknya di sini? Kita lihat artinya. Guru menulis apa? Guru menulis apa? Titik di atas papan tulis. Menulis pelajaran tentunya. Ad-darsa. Kenapa ad-darsa? Ya karena objek. Kemudian Su'adun al-khubza. Su'ad nama orang, ya, nama orang perempuan. Nama perempuan di Arab namanya Su'ad. Su'ad berarti sebagai apa? Sebagai subjek. Al-khubza artinya roti, berarti sebagai objek. Berarti yang belum apa? Predikatnya. Apa predikatnya di sini? Su'ad dan roti, apa hubungannya? Meminum roti nyocok? Nggak nyocok. Nah, memakan. Akalat. Kenapa akalat? Karena su'ad muannas. Qara'tu, saya membaca. Qara'a predikatnya. Kemudian tu itu ana subjeknya. Berarti yang belum apa? Objeknya. Apa yang saya baca? Apa yang saya baca? Membaca makanan nyocok nggak? Nyocok. Berarti alkitab misalkan. Alkitabah. Ini objeknya berarti. Kemudian titik al-azan ya Hamzah. Wahai Hamzah. Hamzah berarti dia sebagai subjeknya. Nah, al-azan berarti sebagai objeknya. Berarti yang belum apa? Predikatnya, kata kerjanya. Azan. Ya, kalau azan biasanya apa? Mendengar. As-sami'ta. Kenapa sami'ta? Karena wahai Hamzah. Bukan Hamzah saja. Kalau wahai berarti ada di hadapan kita dia orangnya. Wahai fulan, ada di hadapan kita berarti. As-sami'tal adzana ya Hamzah, apakah engkau mendengar azan wahai Hamzah? Nah, itu baru benar. Baik. Mas 9 at-tajiru ad-dukkan. At-tajir sebagai subjek. Ad-dukkan sebagai objek. Berarti yang belum apa? Predikatnya. Pedagang toko, dia mengapakan? Membakarnya. Nah, kurang tepat berarti apa yang pas? Fataha tajiru ad-dukkana. Nah, nomor 10 at-tullabu minal fasli, santri dari kelas. Nah, apa berarti? Kharaja tullabu minal fasli. At-tullab ini subjek. Ya, subjek kan minal fasli ini keterangan. Nah, tapi kita lihat maknanya yang tepat adalah kharaja. Kalau zahaba juga benar, zahabatullah minal fasli, tapi harus ada tambahan lagi di sini ila mana gitu. Zahabatullah minal fasli ilal masjid misalkan, benar. Tapi karena sampai sini doang, maka yang paling tepat adalah kharaja. Ij'al kullan minal kalimatil atiyah maf'ulan bihi wadbit akhiraha. Jadikan kata-kata berikut sebagai maf'ulun bihi. Ya. Masukkan ke dalam kalimat sempurna maksudnya. Jadi kalau Al-Quran misalkan kita katakan qara'al muslimu al-Qur'ana. At-tufah artinya apel. Akalat tiflu at-tufaha. Nah, misalkan al-laziza boleh tambahkan kata sifat, dikreasikan saja sendiri. Ya, al-laziza. Baik, kemudian ad-dars jadikan sebagai objek. Nah, misalkan kalimat negatif juga boleh. Ma fahimtu ad-darsa. Saya tidak paham pelajaran. Al-qahwah misalkan. Nah, syaribatu atau syariba abi al-qahwata fis sabah misalkan di pagi hari. Pak saya minum kopi di pagi hari. Pintu, ya, misalkan doroba al-waladu
al-baba bil yadi, dengan tangan. Ya, dikasihkan sendiri nanti. Al-qamis misalkan. Ya, al-qamis misalkan labistu. Nah, labisat yang memakai ya. Labisa Muhammadun al-qamisa al-jadida. Ya, atau al-qadima boleh, terserah. Baik, ta'ammal al-mithalin al-aliyatan. At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Dhahabat tullabu ilal mal'abi. Nah, jadi di sini ada dua jenis kalimat. Ada yang diawali dengan kata kerja, ada yang diawali kata benda, ada yang diawali kata kerja. Jadi tadi kita mengatakan bahwasanya susunan yang benar itu adalah apa? Fi'il dulu, predikat dulu, ya. Baru subjek, baru objek. Ya, predikat, subjek, objek. Zahaba Muhammad ilal madrasah, atau zahaba qara'a Muhammad al-kitab. Ini susunan yang benar. Ya, tapi kalau kita mau merubah menjadi SPO itu juga benar. Ya, kita merubah menjadi SPO itu benar. Kita lihat contohnya kalau dirubah menjadi SPO. At-tullab itu subjek, zahabu predikat. Ini lengkap, nggak perlu, ini pelengkap. Ya. At-tullabu zahabu. At-tullabu domirnya apa? Domirnya hum. Maka dia harus menggunakan zahabu. Tapi di sini lihat at-tullab, kalau kita letakkan kedua dia tidak terpengaruh. Tidak kita katakan zahabu at-tullabu, tidak, karena zahaba ada di awal. Ya, kalau ada di awal seperti ini, maka dia tidak terpengaruhi oleh jumlah. Ya, tidak terpengaruh oleh jumlah, hanya terpengaruh oleh jenis kelamin saja. Ya, itu kaidahnya kalau dia berada di awal. Dia tidak terpengaruh oleh jumlah. Berapapun dia, mau 3, 10, tetap zahaba. Yang penting dia tetap laki-laki. Tulab laki-laki. Tapi kalau jenis kelamin perempuan, zahabat kita katakan. Ya, contohnya di sini, lihat. At-talibatu zahabna. Repot kalau at-talibat di awal. Ya, jadi kalau kita pakai SPO itu agak repot karena harus menyesuaikan domir fiilnya. Zahabna, kunna. Tapi kalau zahabat at-talibat nggak perlu zahabna at-talibat. Jadi ada dua kemungkinan kalau zahabat kita letakkan di awal, zahabat atau zahabat. Jumlah tidak masalah, berapapun, mau jama, mufrad atau musanna tidak masalah. Yang penting dia mudzakkar atau muannasnya. Mudzakkar zahaba, muannas zahabat. Itu yang ingin disampaikan oleh penulis di sini. Bahwasanya ada perbedaan antara SPO dan PSO itu, ya. Ada perbedaan antara jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah istilahnya. Jumlah fi'liyah itu yang diawali oleh fi'il, ini nama jumlah fi'liyah yang dibawa. Jumlah ismiyah itu yang diawali dengan isim. Baik, lanjutkan lagi. Qaddim al-fi'la fil jumalil atiyah kama huwa muwaddahan fil misal. Kedepankan fi'ilnya. Ini kan dia bentuknya ismiyah semua, diawali dengan isim. Sekarang kita kembalikan. Fi'ilnya kita taruh di depan. Ya. An-nasu al-auladu syaribu. Kalau taruh di depan menjadi syariba. Berarti sami'u taruh di depan menjadi sami'a. Berarti menjadinya sami'a an-nasu al-adzana. Nah, begini jadi kalau kita rubah susunannya. Sami'an nasu al-adzana. Berarti di sini kalau katabu menjadi kataba at-tullabu al-ajwibata. Kemudian at-talibatu dakhalnal fasla. Jadi dakhalat, ya, karena muannas ya. Ingat hanya jenis kelamin saja yang mempengaruhi. Dakhalat at-talibatu al-fasla. Baik. Dan al-mudarrisuna kharaju, berarti menjadi kharaja. Al-mudarrisuna taruh ke depan ya. Kharajal mudarrisuna, raja'a zumalai, ghasalat
akhawati, fataha at-tujjaru, kemudian zahabat at-tabibatu, fahima at-tullabu. Ya, tinggal dirubah saja. Baik. Jadi intinya kalau kata kerja berada di awal, dia tetap tidak terpengaruh oleh jumlahnya, terpengaruh oleh jenis kelamin saja. Kita lihat contoh berikut ini. Kharajat tullabu wa dhahabu. Kharajat tullabu wa dhahabu. Ya, kan sama-sama kata kerja kok. Di sini pakai dhahabu dhamir hum, sedangkan di sini huwa karena dia datangnya setelah at-tullab. Ya, setelah at-tullab. Kalau kharaja datang setelah apa? Enggak ada apa-apa di sini. Maka dia kharaja tetap. Kharajat tullabu wa dhahabu. Jadi dhahabu kembalinya ke at-tullab. Qara'at-tullab wa katabu. Kembalinya ke sini. Nah, jadi dia kembali ke hukum asal lagi karena dia tidak lagi di awal. Gitu ya. Baik. Kawin jumalan misla hadhihi musta'milal fi'lain al-waridain fi kulli tamrin wa musta'inan bil kalimatil lati bainal qausain. Nah, bikin kalimat yang mengandung kalimat-kalimat di dalam ini. Jumlah adil musta'mil. Bentuklah satu kalimat yang semisal dengan misla hadhihi musta'milal al-fi'lain dengan menggunakan dua fi'il yang ada di dalam setiap ini. Nah, dengan kata bantu dalam tanda kurung ini. Dakhala jalasa. Ya, kita rubah seperti contoh yang kita baca di atas tadi. Nah, perhatikan cara jawab nomor 1. Dakhala at-tullabu. Dakhala at-tullabu al-fasla wa jalasa apa jalasu? Jalasu. Ingat at-tullabu. Ya, jalasu dia karena dia tidak lagi berada di awal. Ya, kemudian nomor 2, doroba qatala. Ya, kita katakan doroba al auladu al hayyata wa qataluhu. Ya, wa qataluhu. Kalau ada dhamir lagi setelahnya alifnya dihilangkan. Wa qataluhu. Darabal auladu al-hayyata wa qataluhu, atau boleh kita katakan darabal auladu wa qatalu al-hayyata. Boleh ya. Apa di sini qataluha ya karena hayyah manas. Baik. Kemudian nomor 3 begitu juga sama. Qara'a fahima. Ya, qara'a at-tullabu ad-darsa wa fahimu. Ya, gitu ya. Atau fahimuha boleh atau fahimuhu boleh. Sami'a dhahaba. Sami'an nasu al-adhana wa dhahabu ilal masjidi. Nah, itu sama ya. Silakan dilengkapi nanti. Nomor 10, kawin jumalan musta'milal kalimat al-atiyah. Buat kalimat yang mengandung kata-kata ini. Akala, akala artinya makan. Ghasala artinya mencuci. Qara'a membaca, kataba menulis, doroba memukul. Qatala membunuh. Dakhala masuk, kharaja keluar, hafidha menjaga atau menghafal. Kalau temanya Al-Quran berarti menghafal. Syariba minum, fahima paham, sami'a mendengar. Baik. Perhatikan contoh. Man fatahal baba ana fatahtuhu. Fatahtu ditambah hu. Ini seperti dijelaskan tadi ya. Man fatahan nawafidha ana fatahtuha. Fatahtu ditambah ha di sini kembalinya ke hiya. Hiya kembalinya ke nawafidh. Baik, ini ada berapa kosakata baru tadi? Al-inabu artinya anggur ya. Jawabun jawab. Hayya artinya ular atau sorban ya. Al-maus artinya pisang. Itu kan tidak ada tadi. Soal artinya soal, pertanyaan. Samia mendengar. At-tin artinya buah tin ya. Surat at-tin itu surat ya, tentang buah tin. Al-baqalnya tajir, pedagang. Fahimah artinya paham. Fajar ya, waktu fajar, salat fajar. Al-asa tadi artinya tongkat. Al-asa liman asa. Syaribatnya minum. Baik, itu pembahasan pelajaran yang kelima. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Apa yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya? Insyaallah kita akan membahas tentang
kapan kita baca zahabat, zahabta, zahabati, zahabatu. Nah, ini kalau nggak ada harokat ini kan bisa baca zahabat, zahabta, zahabati, zahabatu. Nah, bagaimana cara menentukannya? Insya Allah kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya, pelajaran yang ke-6. Itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar wa nahtati bi du'a qatal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.